Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih dengan NIM 123210054 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2023. Hari ini saya akan membuat video untuk menjawab soal Python sebagai nilai di mata kuliah Matematika, Rekayasa, dan Metode Numerik. Tanpa berbahasa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Let's go! Oke, di sini ada untuk nomor 1 kan. Nah, nomor 1 ini kita disuruh menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Di nomor 1 ini kita dikasih data Excel yang berisi data hasil uji tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensile dari berbagai jenis campuran beton. Dan juga di sini kita akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan, compressive strength, dan kekuatan tarik belah atau split tensile dari variasi beton campuran superplatizer dan fly ash. Oke, untuk tugas pertama kita harus menampilkan data yang dikasih menggunakan pustaka Pandas. Apa itu pustaka Pandas? Pustaka Pandas itu untuk berguna untuk memuat file atau memanggil file. Nah, di sini saya sudah mengimport pustakanya kan, dan saya ini menjadi PD untuk gampang memanggil ininya, pustakanya. Nah, di sini saya mau memanggil file menggunakan upload file. Kenapa menggunakan upload file? Karena kalau misalnya upload file kan gampang ya, tinggal upload aja. Nah, itu juga bisa menggunakan Google Drive. Tapi kalau misalnya menggunakan Google Drive, kita harus memasukkan path-nya, dan itu harus benar-benar sesuai. Kenapa? Soalnya kalau misalnya tidak sesuai, kayak misalnya caps lock atau ada spasinya gitu, dia pokoknya bakal error. Nah, pokoknya ribet dah, agak ribet juga kalau misalnya Google Drive, terus pokoknya upload file aja biar dia lebih enak. Nah, pada tugas pertama kita harus menggunakan modul Pandas untuk membaca file Excel menggunakan Google Colab, ya kan? Nah, di sini ada kode namanya files upload kan. Nah, files upload ini digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita mengunggah file dari komputer lokal. Setelah file diunggah, kita mengambil nama file tersebut menggunakan list uploaded case. Nah, yang 0 ini yang itu buat panggil nama filenya. Untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file underscore path, ya kan? Nah, setelah data dimuat, printdf digunakan untuk menampilkan ini dari data Excel tersebut. Dia bukannya biar dia tuh kalau tabelnya tuh ke print di itunya, di pas kita jalanin kodenya. Nah, yang kedua, di sini kita baru nih membuat grafik. Nah, kan kita disuruh membuat dua jenis grafik kan. Pada tugas kedua kita membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisis hubungan antara campuran beton mix dengan dua parameter penting, yaitu kekuatan tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensile. Untuk membuat grafik kita menggunakan pustaka yang namanya matplotlib.pyplot. Nah, ini buat pustaka untuk buat grafik punya. Kita sikat aja jadi PLT, ya kan? Nah, grafik pertama ini kita menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strength dengan batang berwarna biru, ya kan nih ada PLT figure itu besarnya gitu, tabelnya mau besar semana, saya 6,6 itu udah pas biar nggak terlalu kecil nggak terlalu besar. Nah, ini PLT bar kan, kita disuruh menggunakan disuruh bikin PLT bar, jadi dia diagram batang gitulah, ya kan, diagram batang mix. Nah, terus dia ngambil data frame dari compressive strength dan menggunakan warna biru. Terus ini ada judulnya compressive strength FS mix. Nah, terus saya menggunakan font size-nya itu 14. Untuk X labelnya yang di bawah itu kita ambil data mix dengan font size itu 12. Untuk Y labelnya atau yang di kirinya itu yang berdiri itu kita ngambil compressive strength. Nah, itu kita tinggal aja show. Nah, untuk yang kedua itu yang split tensile FS mix, sama aja sama kayak compressive strength, tinggal diganti aja yang compressive strength dengan split tensile. Oh ya, ini untuk yang PLT bar ini kan ada yang mix. Nah, itu namanya harus benar-benar sesuai dengan yang di Excel. Kayak kita harus perhatiin caps lock-nya atau itunya, pokoknya kalau misalnya itu harus benar-benar sama. Kalau nggak sama nanti dia bakal error, karena dia errornya itu pasti kolom not found gitu lah. Nah kan, terus itu udah kita bedain aja, yang tadinya jadi biru sekarang jadi merah kan. Nah, untuk title-nya juga split tensile FS mix, ya kan. Terus yang kedua juga X label mix, sama aja Y label split tensile dengan font size yang sama 12. Untuk title saya ambil 14, dan jangan lupa tambahin plt.show. Kalau misalnya nggak ada plt.show, kita sama aja dia nggak bakal nampilin grafiknya. Oke, untuk yang kedua, untuk yang itu selanjutnya kita akan
mencari korelasi. Korelasi ini membantu kita memahami apakah ada hubungan linear yang signifikan antara kekuatan tekan dan tarik belah. Kekuatan ini dah. Ya, kita nyari correlation. Nanti caranya kita bikin dulu correlation sama dengan data frame. Kita ambil compressive strength, terus split tensile. Nah, ini kita masukin kolomnya, kita ambil data frame-nya kan, compressive strength dan split tensile. Habis itu kita jangan lupa ditambahin .core biar ya kita korelasikan. Nah, habis itu kita baru ngeprint hasilnya. Jangan lupa kan print correlation between compressive strength and split tensile. Terus di bawahnya kita kasih print correlation. Tadi dia manggil nama itunya. Oke. Untuk yang terakhir kita disuruh mencari regresi linear untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependent. Nah, di sini kita menggunakan pustaka lagi, yaitu sklearn.linear_model. Nah, di sklearn model ini kita mengambil namanya tuh linear regression untuk membuat garis linear itu menjadi gampang kan. Nah, variabel input X ini kita ambil dari kolom compressive strength, ya kan? Sementara variabel targetnya diambil dari kolom split tensile. Setelah model dilatih menggunakan model fit X, Y, ini yang model fit X, Y ini, kita melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strength. Dengan model predict X ini ya, dengan model predict X yang Y_pred sama dengan model predict X. Nah, hasilnya akan divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah yang mewakili prediksi dari model. Kayak gitu. Nah, itu ada kodenya buat bikin itunya. Akhirnya, koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada speed traces setiap kali konsisten berubah, dan intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y dihitung dan ditampilkan. Terus koefisien dan intercept ini, yang terakhir kita mencari koefisien dan intercept. Ini kodenya. Koefisien sama dengan model coef _0 dan intercept sama dengan model intercept kan. Habis itu kita tampil hasilnya. Nah, habis itu udah kan, udah semua. Kita coba jalanin kodenya. Nah, di sini kodenya sudah berjalan dan dapat dilihat ada yang pertama ada data tabel, ya kan? Ada data tabel data dari Excel-nya dimuat di sini. Terus ini ada grafik juga warna merah dan warna biru. Ini grafik compressive strength dan split tensile. Dan yang terakhir ada linear regression dan juga koefisien. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara atau EMP, Equivalent Motor Car Unit, berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel. Soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikan. Oke, pertama-tama kita mengimpor beberapa pustaka yang diperlukan seperti Pandas, ya, NumPy untuk perhitungan numerik, matplotlib.pilot untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab juga untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Nah, yang pertama kita di sini ada fungsi utama dimulai dengan main, ya, dev main ini yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau file dari Excel. Nanti kalau misalnya ini di run, nanti tuh di itunya tuh kita milih tuh, kan ada nih input data manually atau input data from Excel atau exit. Nah, kita pilih 1, 2, 3. Misalnya kalau misalnya pengen nomor 1, ntar dia pergi ke manual, terus kan ke maksud itu. Kalau misalnya nomor 2 nanti dia ke Excel kan, ntar kita masukin data Excel gitu. Dan nomor 3 exit, nanti dia exit sendiri. Oke. Di sini ada nih input manual, ya kan. Jika pengguna memilih opsi pertama, ya, fungsi input manual akan dipanggil. Dalam fungsi ini, pengguna akan diminta memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit. Nah, pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non negatif. Selain data kendaraan,
pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Setelah input selesai, datanya kan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Nah, di sini tuh ada tuh apa namanya, kita menggunakan loop for kan. Nah, di situ ada for i in range 8. Nah, ini tuh ntar diulang selama 8 kali, habis itu terbaru ke selanjutnya. Pokoknya 8 kali gitu kan. Nah, jika pengguna memilih opsi kedua, yaitu input Excel, nah nanti fungsi input Excel akan dijalankan. Nah, fungsi ini pertama-tama meminta pengguna untuk mengunggah file tersebut, ya, mengunggah file Excel kan. Nah, yang kemudian dibaca menggunakan pandas. Setelah file diunggah, kode menyaring kolom yang relevan dan menampilkan daftar kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar, dan interval waktu. Nama kolom dimasukkan oleh pengguna kemudian digunakan untuk mengambil data dari file yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Sama seperti pada opsi input manual, pengguna juga diminta memasukkan panjang dan lebar jalan. Jika kolom yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel, program akan menemukan pesan error. Nah, di sini tuh kan kita kan kayak nanti disuruh masukin nama gitu kan. Nah, di sini tuh benar-benar harus sesuai nama kolom. Nah, di sini kenapa saya ada kata-kata use motorcycles? Nah, di sini saya mau pengguna memasukkan nama yang di tutup kurung tersebut, yang di kedua tutup kurung kurung ini kan, motorcycles ini sesuai ini kan. Ntar kalau misalnya dia M kecil atau ada yang besar, ntar dia error. Pokoknya kolom not found itu ya emang udah desain memang dari Python. Nah, selanjutnya kita akan menghitung program akan menghitung EMP yang ini nih, def calculate underscore EMP kan. Nah, untuk setiap jenis kendaraan, apa sih EMP itu? EMP atau Equivalency Motorcycle Passenger adalah istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, EMP memberi bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Nah, di soal ini kita digunakan koefisiensi EMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Seperti sepeda motor itu 0,5, mobil 1,0, dan kendaraan besar 1,3. Nah, fungsi calculate EMP ini untuk menghitung EMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. EMP total kemudian dihitung dengan menjumlahkan EMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna, termasuk jumlah total EMP untuk setiap jenis kendaraan serta total EMP keseluruhan. Oke, setelah itu sini ada fungsi plot EMP data. Nah, fungsi plot EMP data ini digunakan untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan EMP. Grafik pertama menampilkan kurva volume puncak per jam untuk sepeda motor dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan. Grafik kedua dan ketiga menampilkan kurva yang sama tetapi untuk mobil dan kendaraan besar. Dan grafik terakhir atau grafik keempat menunjukkan kurva total EMP dibandingkan dengan kapasitas dasar jalan. Selain itu, ada juga grafik pembandingan yang menampilkan kurva EMP untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dalam satu grafik untuk memudahkan perbandingan antar jenis kendaraan. Kalau dilihat itu ada, kalau misalnya kita jalani kodenya, nanti itu dia ada grafik 4 gitu. Grafik 4 ya untuk menunjukkan itulah grafik tadi kan. Dan ini di sini ada analyze traffic, fungsi analyze traffic. Nah, fungsi analyze traffic digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan baik secara manual maupun dari file Excel. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu setiap 15 menit selama 2 jam. Jika tidak, program akan menampilkan pesan error. Jika data valid, program menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu tersebut, menghitung luas jalan, dan menghitung kapasitas dasar jalan berdasarkan ukuran jalan dengan rumus kapasitas sama dengan panjang jalan kali lebar jalan dibagi 1000. Kapasitas dasar ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total kendaraan untuk melihat apakah jalan tersebut kelebihan kapasitas atau tidak. Sebagai itu saya akan jalankan kodenya. Nah, di sini kita lihat kita memilih, coba saya akan sebagai contoh kita akan memilih Excel. Oke. Nah, di sini ada
kita disuruh upload filenya, kita upload file dulu. Oke, di sini sudah di-upload filenya. Nah, di sini dia langsung munculkan kolomnya. Kita disuruh masukin nama-nama nama-nama kayak motorcycle gitu. Nah, kita tulis dulu motorcycle. Nah, terus kita tulis untuk cars. Bentar lagi. Terus kita tulis lagi large vehicles. Nah, bikin aja time. Nah, di sini ada waktunya kita masukin 50 dan 7,5. Bentar, dia lagi loading. Nah, di sini dapat lihat nih, ada hasilnya kan, ada hasil kayak tuh, ada grafiknya 4 biji dan hasil itunya juga. Nah, untuk nomor 2 seperti itu dia kodenya. Oke, untuk soal nomor 3 kita ini disuruh ngolah data gempa ya, dan kita dapat pakai data Excel yang namanya seismic record. Oke, pertama-tama kode dimulai yang seperti biasa. Kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan seperti Pandas untuk menangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib, .pplot untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Oke. Yang pertama ada dev nih, load data. Nah, apa fungsi load data? Fungsi ini bertujuan untuk memuat file Excel yang diunggah. Setelah data dimuat menggunakan PD read Excel, dilakukan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan menggunakan str.strip. Kolom yang tidak bernama yang memiliki prefix animate akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam memproses data berikutnya. Nah, kenapa saya dapat tambahkan itu? Karena kalau misalnya kita tambahin biasa nih, misalnya kita tambahin kayak langsung aja kan ngeprint gitu kolom file. Nah, nanti pas di print itu ada nama kayak kolom itu namanya animate gitu. Nah, kita nggak mau biar kita bersih, biar cuman ada yang di list doang. Makanya saya tambahin itu untuk menghapus nama animate dan juga kolom-kolom yang tidak diperlukan. Oke. Nah, di sini ada dev calculate underscore velocity. Nah, fungsi calculate velocity ini untuk menghitung kecepatan dari data percepatan yang diberikan, karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan. np-CumSum ini yang return np-CumSum digunakan untuk melakukan integrasi numerik ataupun jumlahan kumulatif. np-gradient time ini berfungsi memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integrasi tersebut. Nah, titiknya inter dikali ini. Selanjutnya ada calculate displacement yang dev calculate underscore displacement. Fungsi ini menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya. Sama seperti perhitungan kecepatan, perpindahan diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan menggunakan perjumlahan kumulatif. Ini sama aja, tapi yang Excel ini ganti jadi velocity. Nah ya. Nah, yang itu bawahnya lagi ini kita ada nih dev calculate areas underscore intensity. Nah, fungsi ini menghitung intensitas areas yang merupakan metrik penting dalam analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat percepatan terhadap waktu. Faktor np.pi underscore per 2 dikali 9,81 digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar, m per second kuadrat. Di bawahnya lagi ada dev calculate excel atau underscore square. Fungsi sederhana ini menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas areas dan nilai arms. Nah, di sini juga ada lagi nih dev find underscore exceedance. Fungsi ini bertujuan untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu. Fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya exceedance pertama dan terakhir atau none jika tidak ada exceedance yang ditemukan. Nah, di sini juga ada lagi dev calculate underscore arms. Fungsi ini menghitung nilai arms atau root mean square acceleration dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai arms dihitung dengan mengakumulasi semua nilai percepatan kuadrat, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa atau TD ini yang np-sum excel square underscore TD, dan mengambil akar kuadratnya. Nah, di sini kita masuk nih, kita memasuki codingan untuk membuat plot data, untuk membuat grafik. Nah, di soal ini kita harus membuat 4 grafik kan.
Yang pertama percepatan efek waktu, yang kedua kecepatan efek waktu, yang ketiga perpindahan efek waktu, dan yang keempat intensitas area efek waktu. Nah, di sini kan tadi kan kita kan menggunakan pustaka yang PLT itu kan. Nah, di sini kenapa saya memakai AXX? AXX itu kan axis. Nah, kalau misalnya kita menggunakan PLT itu akan sulit untuk membuat grafiknya karena nggak tahu kenapa saya pas mencoba menggunakan PLT itu dia langsung error gitu, kayak grafiknya tuh kayak ancur-ancuran. Nah, di sini makanya saya menggunakan AXX ini. Sama seperti itu, tinggal masukin aja. Ya, seperti di atas. Nah, di fungsi ini juga menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu accidents pertama dan terakhir serta batas percepatan positif dan negatif. Nah selanjutnya tuh ada analyze ini nih series data. Nah, ini merupakan fungsi utama yang mengatur alur kerja semua codingan ini. Fungsi pertama kali mengunggah file dari pengguna dan membuat data, lalu menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas area dari data yang diberikan. Fungsi ini juga memanggil berbagai fungsi lain untuk menemukan nilai exceedance serta menampilkan hasil dan plot. Nah, di fungsi ini tuh benar-benar utamanya, kalau misalnya nggak ada ini benar-benar codingannya jalan. Nah, di sini ada upload file gitu, terus habis itu ada ngeprint hasil yang di atas itu, yang kode di atas, ntar di printnya menggunakan ini. Coba kita jalankan kodenya. Nah, di sini kita disuruh upload Excel. Ntar kita upload Excelnya. Oke, saya sudah upload Excel lah, dan kita tunggu sebentar. Dan voila. Nah, ini dia hasil-hasil yang dari codingan tersebut. Dan coba lihat ada 4 grafik. Nah, di sini grafiknya saya membuat lebih unik, membuat lebih kayak grafik-grafik di rumah sakit itu tuh yang ke atas bawah gitu. Nah, sama di sini ada hasil-hasilnya. Oke, kita sudah di soal terakhir. Nah, soal ini bertujuan untuk mensimulasikan dan mengasih data curah hujan harian selama setahun penuh atau tahun 2023. Nah, pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Nah, fungsi ini juga menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 mm per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan, dan tanggal itu sebagai indeks untuk mempermudah analisis basis waktu. Nah, di soal ini kita tidak memanggil apapun file, kita bikin datanya sendiri secara acak ya, menggunakan kode Python. Gimana caranya? Simak video. Nah, di sini kita ada kode namanya np.randomSeed42. Nah, np.randomSeed ini memastikan hasilnya konsistensi setiap kali dijalankan atau reproducibility. Terus pd.data_range digunakan untuk membuat rangkaian tanggal dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember tahun 2023 ya, 365 hari. Nah, untuk np random gamma menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata sekitar 20 mm per hari, dan data ini kemudian disimpan ke dalam data frame dengan 2 kolom, yaitu tanggal dan hujan. Nah, di sini itu adalah codingan untuk kita tuh kayak memanggil secara acak kan. Nah, ntar datanya itu disimpan dalam kolom tanggal dan hujan. Nah, setelah data terbentuk, tanggal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu. Yang ini nih, yang data.set_index, yang tanggal in place dengan true. Nah, itu ya untuk mempermudah aja lah pengelompokan berdasarkan waktu. Nah, di sini aja nih codingan yang namanya rata bulanan sama dengan data resample m min, dan juga nih yang tahunan bulanan kan. Nah, data resample m min ini mengelompokkan data berdasarkan bulan dan menghitung rata-rata curah hujan untuk setiap bulan. Nah, untuk yang data hujan ini menghitung rata curah hujan tahunan dari semua data curah hujan harian. Nah, untuk yang intensitas maksimum harian ini menghitung nilai maksimum curah hujan harian selama tahun tersebut. Nah, kita ke bawahnya lagi. Ini ada ambang batas sama dengan 50, terus ada hari hujan ekstrim sebenarnya data ini. Nah, ini tuh
fungsinya itu memilih hari-hari di mana curah hujan melebihi 50. Nah, hasilnya adalah data frame hari hujan ekstrim yang berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrim. Nah, kita di sini nih kita baru bikin grafik-grafik lagi. Nah, di sini saya baru menggunakan PLT karena di soal ini PLT ini gampang lah, nggak serumit tadi yang kayak nomor 3. Nah, di sini tuh ada 2 grafik. Yang pertama ada hujan harian yang atas ini, yang kedua ada hujan bulanan. Nah, yang harian ini, yang kodenya hari ini tuh grafik selama 1 tahun. Pada grafik ini, garis horizontal merah menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan, dan titik oranye menandai ini yang titik oranye ini ada. Nah, ini color orange. Ini menandai hari-hari dengan hujan ekstrim. Nah, yang PLT plot ini menampilkan kurva hujan harian. Yang XH line ini menambahkan garis rata-rata tahunan, dan yang scatter ini menambahkan titik-titik untuk hari-hari dengan hujan ekstrim. Nah, ya, yang title-nya juga curah hujan harian ini buat judul, yang X label yang di bawah tanggal, yang bawahnya Y label hujannya. Untuk yang bulanan sama aja. Nah, tapi yang pertama itu kayak grafik-grafik yang kayak tadi nomor 3. Tapi yang kedua ini grafik bar atau grafik batang. Nah, grafik batang ini menampilkan curah hujan rata-rata bulanan. Nah, PLT bar ini membuat diagram batang di mana sumbu X adalah nama bulan dan sumbu Y ada rata-rata curah hujan bulanan. Nah, kita atau lagi ke coding code yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah ya kesimpulan dari codingan kita buat, ya kan, yang tadi kita buat. Nah, ini kesimpulan ini ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis. Curah hujan rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim ditampilkan. Hari _hujan _ekstrim ini yang bawah ini paling bawah juga ditampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Nah, coba kita jalankan. Bentar, tunggu dulu. Nah, ini sudah keluar. Ini ya. Nah, di sini lihat ada ada grafik warna ini nih. Biru. Kan? Nah, warna biru. Yang bawahnya yang biru itu yang ini kan yang ini nih ada oranye juga. Nah, bawahnya ini tuh yang grafik harian. Nah, yang bawahnya yang batang ini grafik bulanan. Dapat dilihat. Nah, terus di bawahnya juga ada hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, jumlah hari hujan ekstrim, dan hari-hari dengan hujan ekstrim. Nah, lihat. Ya. Mungkin segitu saja dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan sampai ketemu di lain hari. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.